Hai, welcome to our YouTube channel. Saya harap sahabat konatur semua sehat-sehat terus dan harinya menyenangkan. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap harus terus beraktivitas dengan tetap menerapkan kebiasaan yang normal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, agar sahabat bisa mendukung channel ini supaya bisa berkembang. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi di bawah untuk dapat info update-annya. Di channel ini, teman-teman bisa mendapatkan update info seputar tempat-tempat wisata yang instagramable agar supaya bisa selalu eksis. Selain itu juga, channel ini akan memberikan update kalau ada tempat wisata baru yang lagi viral, serta tempat keluarga yang murah-murah dan mudah untuk dijangkau tentunya. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata dengan suasana alam dan menjadikan air terjun sebagai objek wisatanya. Yaps, kali ini kita akan ke Kengkang Waterfall atau air terjun Kengkang yang berada di Desa Tincep, Sonder, Minahasa. Seperti yang tadi saya bilang, tempat ini menawarkan suasana alam yang masih asri tetapi tidak harus membuat kita menginap di tengah hutan, teman-teman. Dan objek utamanya adalah air terjun. Ya, air terjun yang persis di pinggir jalan. Sangat jarang kita mendapatkan lokasi air terjun yang sangat dekat dengan jalan raya loh teman-teman. Dijamin deh kalian tidak perlu mendaki ataupun menuruni bukit untuk ke sini. Bahkan di lokasi terdapat fasilitas yang menurut saya sudah cukup memanjakan untuk menikmati keindahan air terjun ini. Penasaran seperti apa tempatnya? Ikuti terus perjalanan virtual kita ya kali ini. Jalanan menuju lokasi memang tergolong sempit, tetapi menurut saya masih aman dilalui city car. Walaupun teman-teman tetap harus hati-hati ya, soalnya di pinggiran jalan banyak pohon bambu yang rawan tumbang yang mungkin bisa menghalangi jalan. Jadi disarankan bagi pengendara untuk pelan-pelan saja ya. Badan jalan masih bisa dilalui 2 kendaraan dan kondisinya sangat baik. Walaupun memang di beberapa titik ada lubang dan cukup membahayakan terutama pengendara sepeda motor. Nah, seperti biasa untuk menjangkau tempat ini teman-teman bisa searching lewat Google Maps. Macam-macam sih untuk keywordnya, bisa Kengkang Waterfall, air terjun Kengkang, atau air terjun Tincep, ataupun tekaan rangka Kengkang dan semuanya mengarahkan ke lokasi yang sama. Jaraknya dari kota Manado sekitar 44 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Tapi teman-teman tidak akan kecewa karena mendekati lokasi, jalanannya benar-benar di pinggiran sawah. Bayangkan kita mendapatkan wisata gratis sebagai bonus dengan disuguhkan pemandangan sawah yang menghijau di sepanjang jalan. Rasanya tidak ingin buru-buru sampai sambil terus menikmati pemandangannya. Beruntung, pas kita lewat, kondisi padinya masih hijau dan belum dipanen. Pemandangan persawahan serta bukit yang mengelilinginya benar-benar indah. Jadi kalau teman-teman ikut jalan ini jangan sampai dilewatkan ya. Kita sudah sampai ke air terjun Kengkang dan cuaca hari ini sangat cerah dan nanti kita akan lihat-lihat seperti apa tempatnya di dalam. Jadi ikutin kita terus ya.
menerapkan protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dengan membayar biaya masuk Rp15.000 per orang, teman-teman sudah bisa menikmati dan berfoto di semua spot yang ada di Kengkang Waterfall ini. Tentu, selain air terjunnya, teman-teman juga bisa menikmati suasana sambil duduk-duduk santai bersama keluarga, karena tersedia tempat yang nyaman untuk rileks melepas lelah sehabis perjalanan. Kafenya benar-benar berada di samping air terjun, jadi bisa ngopi sambil ditemani deru air. Pokoknya sangat terasa suasana alamnya. Untuk keunggulan dari tempatnya adalah spot foto yang sangat banyak teman-teman. Tempatnya memang ditata untuk memenuhi keinginan teman-teman untuk bersuah foto dan tetap eksis. Di mana tempat-tempatnya sendiri ditata se-instagramable mungkin, tapi tetap memikirkan safety-nya juga. Tentu keunggulan utamanya adalah air terjun. Memang seperti yang saya bilang sebelumnya, sangat jarang kita mendapatkan wisata air terjun yang sangat mudah dijangkau dan indah seperti air terjun Kengkang ini. Selama berada di sini, teman-teman akan merasakan suasana sejuk yang sangat alami. Suara air bergemuruh dan suara hewan dari dalam hutan yang membuat hati teman-teman bisa tenang. Air terjun Kengkang ini sendiri mulai dikomersilkan serta dibangun menjadi seperti ini mulai akhir 2019. Nah sayangnya pengembangan tempat wisata ini terkendala wabah virus corona yang melanda dunia dan mulai masuk ke Indonesia awal 2020. Nah untungnya sekarang tempat ini mulai beroperasi lagi secara normal setiap hari mulai jam 10 pagi, dan untuk tutupnya sendiri saya belum mendapat info pastinya kapan, tapi saya bisa berada di lokasi sampai jam 6 sore. Nah mungkin karena kondisi pandemi jadi pengelola masih menyesuaikan. Selama berada di sini, tentu saja teman-teman tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Seperti tadi, sebelum masuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Nah, spot fotonya di sini juga sangat banyak, jadi hindari kerumunan kalau bisa. Cuaca memang sangat sulit kita prediksi ya teman-teman. Padahal pas nyampe di sini tadi benar-benar cerah. Tiba-tiba hujan sederas ini disertai petir pula. Ya, tetap kita nikmati saja ya. Mudah-mudahan hujannya cepat reda. Sambil tunggu hujannya reda, paling asik kalau kita ngopi. Nah, kalian bebas untuk memilih tempat berteduh walaupun cuacanya se-ekstrim ini. Karena memang memungkinkan dengan tempat yang luas. Ini bukan lagi iklan mie instan ya teman-teman, tapi memang paling asik kalau cuaca begini yang ngopi sambil makan mie anget-anget. Lumayan lah sambil nunggu bisa menghilangkan lapar. Kalian juga bisa memesan makanan khas Sulawesi Utara. Yaps, benar sekali tebakannya, pisang goroho. Oh iya, sampai lupa, harganya ya murah lah pokoknya mulai dari 8 ribuan. Untuk makanannya memang pilihannya agak kurang tahu sih apakah menunya hanya ini atau karena memang kondisinya. Mudah-mudahan hanya karena kondisi yang baru dibuka. Kedepannya menunya bisa ditambah lagi. Oke, tapi kita kesini bukan untuk makan-makan kan guys. Jadi let's go kita lihat-lihat spotnya kayak gimana. Air terjun ini mengalir di Sungai Nimanga yang merupakan salah satu spot arung jeram. Jadi untuk para pecinta olahraga ekstrim bisa dicoba olahraga yang satu ini. Untuk info lebih lanjut, coba deh teman-teman cek Facebook official Kengkang Waterfall. Sepertinya di situ ada postingan warnai arung jeram berisi kontak person dan detail harganya. Oke, kita keliling-keliling dulu ya untuk lihat-lihat dan cari spot yang bagus buat foto-foto. Disediakan tangga-tangga untuk menuju ke spot-spot ya teman-teman.
Tapi hati-hati karena kalau sehabis hujan seperti sekarang sangat licin. Pegangan kayunya juga tidak terlalu kuat teman-teman. Jadi saya sarankan ketika menuruni tangga perlahan-lahan saja. Ketika menyusuri area di sekitar air terjun ini, saya tertarik dengan salah satu bangunan yang berada tepat di bawah. Tempatnya seperti salah satu bangunan yang didesain seperti kafe. Sangat menarik. Tempatnya berada di seberang tempat kita masuk, tepatnya di ujung tebing. Nah, tempatnya terbuat dari kayu dengan model rumah panggung khas Minahasa dan kalau diperhatikan dari jauh cukup luas juga. Yuk kita turun dan lihat ke dalam. Ternyata memang betul tempatnya sangat luas dan sepertinya bisa dipakai untuk meeting kantor atau tempat berkumpul. Nah, ornamen dan hiasan semuanya berbahan kayu, serta meja dan tempat duduk juga terbuat dari kayu. Cuma sayangnya sepertinya tempat ini belum bisa digunakan karena untuk sementara ditutup. Halo guys, pas banget di belakang kita ini air terjun Kengkang. Cuman sayang karena barusan selesai hujan, jadi air terjunnya keruh dan tidak sebening biasanya. Sudah 2 kali saya kesini, memang lagi kurang beruntung kayaknya. Kondisinya sama. Padahal sangat optimis pas barusan sampai tadi kalau bakalan cerah. Dan sempat menikmati airnya yang jernih. Tapi ya, hujan pun tetap berkat kok bisa kita nikmati adanya. Dan walaupun kondisinya seperti ini tetap tidak mengecewakan. Kondisi alamnya, suasananya teduh, suara deru airnya, pokoknya teman-teman tidak akan menyesal kalau datang ke sini. Kalau tidak salah, sebelumnya pas saya kesini ada bendera merah putih dipasang di tebing samping air terjunnya. Pas cek-cek Facebooknya, ternyata sempat diliput juga oleh TVRI Sulawesi Utara. Keren-keren, salut pokoknya untuk teman-teman yang merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang positif. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya. Yuk kita move up ke spot selanjutnya. Nah, di tempat ini lokasinya seperti anjungan terbuat dari teralis besi dengan lantai kawat yang sengaja didesain supaya pengunjung bisa merasakan pengalaman berjalan di ketinggian sambil bisa melihat dasar sungai. Nah, untuk yang tidak menyukai ketinggian, memang bukan tempat yang cocok buat Anda ya. Karena walaupun aman, tapi pasti jantungnya deg-degan. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih dekat lagi kondisi air terjunnya dan gemuruh suara air makin terdengar keras. Beruntung pula kita karena barusan selesai hujan, jadi bisa melihat pelangi benar-benar yang dari dekat. Makin sore, udara di sini makin lembab ya teman-teman. Beruntung untuk matahari yang tadinya malu-malu sudah keluar, soalnya udaranya mulai dingin. Menikmati pemandangan air terjun sore merupakan pengalaman yang luar biasa ternyata teman-teman. Nggak tahu kenapa badan saya terasa berbeda kalau berada di sini. Seperti mendapatkan energi lebih, ditambah udara yang saya hirup sangat segar, jadi membuat pikiran makin tenang. Saya sih sangat merekomendasikan buat teman-teman yang sepanjang minggu lelah dan penat karena pekerjaan, terus butuh rehat dan melupakan sejenak segala pressure tentang pekerjaan, tempat ini sangat cocok buat kalian. Bayangkan hanya dengan Rp15.000, teman-teman bisa melepaskan diri dari penatnya perkotaan dan mendapat suasana alam seperti ini. Teman-teman pasti akan merasa lebih fresh setelah dari sini.
Nah, sepertinya kita nggak bisa berlama-lama lagi di sini karena kondisinya mulai hujan lagi. Jadi kita coba cari tempat berteduh dulu ya. Kesimpulannya, tempat ini worth it, teman-teman. Harganya cukup murah, lokasinya yang di pinggir jalan, serta banyak spot foto yang instagramable. Nggak ada ruginya kayaknya kalau teman-teman datang ke sini. Oke teman-teman, saatnya kita siap-siap untuk pulang. Nah, kita beres-beres saja dulu. Mumpung hujannya sudah berhenti, jadi yuk kita let's go. By the way, saya sedikit penasaran dengan suasana malam di tempat ini. Seru sepertinya kalau nongkrong di sini malam-malam. Ya, kalau dilihat di postingan orang, kayaknya di sini ada lampunya deh. Seru juga pasti kalau kita menikmati air terjun di malam hari sambil diterangi cahaya lampu. Coba teman-teman lihat, keren ya lampunya warna-warni pula. Mudah-mudahan next time kita ke sini dan bisa menikmati suasana malam harinya. Oke guys, kita pulang dulu yuk. Kita sudah di akhir perjalanan, let's go home. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya ya. Bye-bye. Terima kasih sahabat Volunteers yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian-kalian yang sedang mencari tempat wisata yang nyaman, murah, mudah diakses, dan yang pasti memiliki suasana alami dengan pemandangan air terjun yang indah. Nah, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi terupdate seputar tempat-tempat wisata yang instagramable di Sulawesi Utara dan sekitarnya di channel ini. See you next time guys!